Selama 2 dekade, Larry Allen Gentry atau Al, 55 tahun, memohon kepada kepolisian untuk menyelidiki kembali misteri tentang siapa yang telah membunuh saudaranya Harold Gentry pada 1986, di mana pembunuh itu telah meninggalkan jasad Harold yang penuh luka tembak, tergeletak di atas genangan darahnya sendiri di lantai rumahnya di Norwood, North Carolina, Amerika Serikat, yang ia tinggali bersama istrinya Barry. Kematian Harold saat itu diduga akibat perampokan. Penyelidikan saat itu terhenti karena tiada saksi mata, terlebih lagi tersangka, sehingga kasus menjadi dingin. Al Gentry mengunjungi kantor sheriff puluhan kali dan menelpon sebanyak itu juga. Dia berbicara dengan siapa saja yang mau mendengarkannya. Al ingin pembunuh saudaranya ditangkap. Istri Al mengatakan bahwa suaminya terlalu memikirkan kematian Harold, sehingga dia sering sakit-sakitan. Al bertekad ingin mengungkap siapa yang telah membunuh Harold. Apakah tekad Al Gentry akhirnya terwujud? Dan apakah kepolisian berhasil menangkap si pembunuh? Untuk kesekian kalinya, Al Gentry memohon kepada kepolisian agar misteri kematian Harold Gentry, saudaranya, yang tewas ditembak orang tak dikenal pada 1986 bisa terungkap. Bagaimana Harold Gentry meninggal? Saudara laki-laki Al, Thomas Harold Gentry, lahir pada 26 Februari 1938 di South Carolina, Amerika Serikat. Dia 6 bersaudara, di antaranya adalah Larry Allen atau Al dan Richard Gentry. Harold bertemu calon istrinya Barry Sills di Florida, dan mereka menikah pada 19 Januari 1968 di Charlton County, Georgia, ketika dia berusia 29 dan Barry berusia 36 tahun. Pasangan itu pindah ke Norwood, sekitar 1 jam di sebelah timur Charlotte, North Carolina, pada akhir tahun 1970-an, setelah Harold pensiun dari Angkatan Darat setelah 21 tahun bertugas. Barry Gentry lahir sebagai Barry Levon Johnson pada 27 November 1931 di Arlington, Ohio, dari pasangan Addis dan Elizabeth Walden Johnson. Ayahnya adalah seorang penambang batu bara di Ohio, tetapi kemudian dia membawa keluarganya pindah ke Florida untuk bekerja di perusahaan kereta api. Barry lulus dari sekolah menengah South Point pada tahun 1949. Al Gentry mengatakan bahwa Barry memberitahu Harold bahwa dia pernah menjadi perawat. Dia menikah pertama kali pada 1951 saat umur 18 tahun dengan Clarence Malone, lahir pada 1931, namun hanya bertahan 9 bulan saja. Mereka bercerai pada 1952 karena Malone melecehkannya. Kemudian Malone diketahui menikah lagi 2 kali, dan ia mati ditembak pada 27 November 1970 di Medina, Ohio. Barry memiliki seorang anak dari pernikahan ini, Gary Malone. Kemudian, pada 2 September 1953, Barry menikah lagi dengan James Evelyn. James kelahiran 1927. Gary Malone, anak Barry dari pernikahannya dengan Clarence Malone, kemudian diadopsi oleh James. Namun, pada 1955, James juga mati ditembak di sebuah dermaga di New York. Dari pernikahan dengan James ini, Barry memiliki seorang anak perempuan, Peggy Flynn. Ada apa dengan suami-suami Barry ini ya? Semua mati ditembak. Apakah mereka sebenarnya bukan orang baik-baik, atau memang korban pembunuhan? Dikatakan, memang ada penyelidikan atas kematian-kematian itu, namun tidak ada kelanjutannya. Lalu, setahun setelah kematian James Flynn, suami keduanya, Barry menikah lagi dengan Nellos Richard Sills yang lahir pada 28 Juli 1930. Namun pada 18 April 1967, Sills meninggal dunia yang diduga akibat bunuh diri. Dikatakan bahwa dia menembak dirinya sendiri di kamar tidurnya ketika bertengkar dengan Barry di rumah mereka di Big Coppic Key, sebuah pulau di Monroe County, Florida. Peggy dan Gary sedang ada di rumah saat dia bunuh diri. Nah, kali ini diduga bunuh diri, juga akibat tembakan. Apa benar dia bunuh diri? Kasus Sills diselidiki NCIS karena Sills bertugas di Angkatan Laut. Mereka menemukan Sills ditembak 2 kali, yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bunuh diri. Namun seperti sebelumnya, kasus itu tidak ada kelanjutannya, walau sempat akan dibuka kembali pada 2009. Oke, saat menjadi janda Sills itulah kemudian Barry bertemu lalu menikah dengan Thomas Harold Gentry, saudara laki-laki Al Gentry. Mereka memiliki anak, Kelly Gentry, setahun kemudian. Mereka menikah selama 19 tahun.
Awalnya mereka bahagia, namun kemudian terjadi tragedi, di mana Gary Flynn, anak sulung Barry, mati bunuh diri pada 1985 di apartemennya di Michigan. Gary menikah dengan Cecilia Cartensen yang mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya, Jeff Cartensen. Cecilia dan Jeff tidak percaya bahwa Gary mati bunuh diri. Pihak berwenang memutuskan kematian Gary sebagai bunuh diri. Setelah kematiannya, Barry menerima $10.000 dari asuransi kematiannya. Kenapa ahli waris Gary ibunya ya, bukan istrinya? Selanjutnya, hubungan pasangan itu semakin memburuk, karena dikatakan Barry menyukai kemewahan, dan mungkin menurutnya, Harold tidak bisa memenuhi keinginannya. Oke, setahun kemudian, pada 14 Juli 1986, jenazah Harold ditemukan tetangganya. Dia dibunuh orang tak dikenal sehari sebelumnya. Hari itu, Emery Lehu, 35 tahun, dan keluarganya menerima telepon dari kerabat tetangga mereka, Harold Gentry, 48 tahun, yang merasa khawatir tentang keadaan Harold yang pada hari itu tidak muncul di tempat kerjanya. Shirley Lehu, istri Emery, mengatakan bahwa Harold tidak pernah tidak masuk kerja, sehingga ketika hari itu dia tidak muncul di tempat kerjanya, itu menjadi aneh bagi orang-orang yang mengenalnya, baik rekan kerja dan terutama keluarga atau kerabatnya. Lalu, Emery mendatangi rumah Harold. Pintu kaca dalam keadaan terbuka, dan ketika dia masuk, dia menemukan Harold terbaring di lantai ruang tamu rumah mereka, tepat di depan pintu tak sadarkan diri. Tubuhnya tertelungkup dengan genangan darah di sekitarnya, pipa rokoknya masih berada di mulutnya, dan tangannya memegangi dadanya. Polisi dihubungi dan mereka menemukan Harold telah tewas. Dia ditembak 6 kali. Saat itu tiada saksi atau tersangka dan kasusnya menjadi dingin. Setelah kematian Harold, Barry pindah ke Augusta, Georgia, di mana kemudian pada 1991, 5 tahun setelah kematian Harold, Barry menikah dengan John Neumer, lahir pada 22 Mei 1928. Namun pada 25 Oktober 2007, John meninggal dunia yang dikatakan akibat sebab alami. Anak-anak John Neumer dari pernikahan sebelumnya, Kathy dan John Neumer Jr. mengatakan bahwa Barry telah membeli lahan kuburan untuk pemakaman ayah mereka. Namun yang terjadi, jenazah ayah mereka justru dikremasi tanpa sepengetahuan mereka, di mana akhirnya mereka mengetahui bahwa ayah mereka meninggal dan telah dikremasi setelah membacanya dari surat kabar. Hal itu membuat mereka curiga, sehingga anak-anak John Neumer tersebut menuduh Barry kemungkinan telah meracuni ayah mereka. Oke, di tempat lain, permohonan Al Gentry akhirnya terwujud ketika Rick Burris terpilih menjadi Sheriff Stanley County, North Carolina pada 2006. Walaupun Burris mengatakan bahwa dia muak dengan Al Gentry, di mana dia menemuinya 3 kali dalam seminggu, memohon dan mendesak kepolisian untuk membuka kembali kasus tersebut agar pembunuh Harold, saudaranya, bisa ditangkap. Kasus itu pada 2006 sudah terjadi 20 tahun sebelumnya, di mana saksi-saksi sudah tidak ada dan berkas telah hilang. Namun, kasus itu selalu dibuka setiap saat, kata Burris. Merasa tidak nyaman karena terus-menerus didatangi, Sheriff Burris meminta Al Gentry untuk tidak mengganggunya selama 3 minggu, agar dia bisa fokus dan mulai menyelidiki kasus tersebut. Dan Sheriff Burris mulai menyelidiki informasi dari Al Gentry sendiri yang sangat mencurigai istri Harold saat itu, Barry Neumer, sebagai pelakunya. Walaupun saat Harold dibunuh, sang istri ada di Augusta, Georgia, ratusan mil dari TKP. Karena Al Gentry mengatakan, tepat sebelum kematiannya, Harold menceritakan kepadanya bahwa pernikahannya tidak baik-baik saja. Jangan pernah percaya pada wanita itu. Dia tidak seperti yang dia katakan, kata Harold tentang istrinya Barry. Dia tidak menunjukkan kesedihan dan tidak meneteskan air mata ketika mengetahui Harold dibunuh. Yang pertama keluar dari bibirnya adalah bahwa dia ada di luar kota, yaitu di Augusta, Georgia, saat pembunuh membunuh suaminya. Itu yang membuat curiga, kata Al Gentry. Jika dia menangis dan bertanya mengapa ada orang yang membunuh suaminya, mungkin saya tidak curiga. Itu yang membuatnya tergelincir, lanjut Al Gentry. Al dan Richard Gentry mengatakan, setelah kematian Harold saudara mereka, Barry mendapat $20.000 dari asuransi kematiannya, plus manfaat lain dari militer. Kemudian dia menjual rumah mereka dan barang-barang lainnya. Lalu 5 tahun setelah itu, dia menikah dengan John Neumer di Augusta, Georgia. Pada 2008, setahun setelah kematian John, baru diketahui bahwa Barry dan suaminya John Neumer mengalami kebangkrutan,
berdasarkan catatan kebangkrutan. Mereka dikatakan tidak memiliki penghasilan selain cek jaminan sosial bulanan yang kecil. Walau memiliki lebih dari 3 lusin kartu kredit, namun utang mereka berjumlah ratusan ribu dolar. Barry dan John Newmer telah menikah selama 14 tahun. Mereka mengajukan kebangkrutan pada bulan April 2000. Namun, kemungkinan mereka dapat menghapus utang-utang mereka dengan pengajuan kebangkrutan itu. Oke, melihat riwayat hidup Barry di mana semua suaminya dikatakan meninggal tak wajar, dan dengan bukti berupa hasil penyelidikan polisi dengan mewawancarai orang-orang terkait, serta laporan penyelidikan polisi sebelumnya, bahwa Barry telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya, serta tuduhan telah meracuni suami kelimanya, Sheriff Burris akhirnya menangkap Barry Newmer pada Mei 2008 di rumahnya di Augusta, Georgia. Dia lalu diekstradisi ke North Carolina. Sementara Barry ditangkap dan dimasukkan ke penjara Kabupaten Stanley, North Carolina, pihak berwenang di Augusta, Georgia memeriksa kematian John Newmer tersebut, dan pada awal Juni para detektif pergi ke rumahnya, menyita botol bahan kimia untuk diuji dan sebuah guci berisi abu jenazah John Newmer, kata penyelidik Sheriff Richmond County, Georgia, Lieutenant Scott Peebles. Penyebab kematian John awalnya dikatakan karena sebab alami, namun kemudian berubah sebagai akibat dari sepsis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada darah dan jaringan tubuh. Oleh sebab itu, para penyelidik akan menguji abu jenazahnya untuk melihat apakah ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kematiannya, termasuk apakah John diracuni dengan arsenik yang mirip dengan orang yang meninggal akibat sepsis, kata Letnan Peebles. Pada Juli 2008, Barry Newmer didakwa menjadi dalang pembunuhan Harold Gentry dengan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh suaminya, dengan motif ingin segera mencarikan polis asuransi jiwa senilai $20.000 atas nama suaminya, dan tuduhan telah meracuni suami kelimanya John Newmer. Namun, karena hasil penyelidikan atas abu jenazah suami kelimanya John Newmer dan uji lab botol bekas bahan kimia negatif arsenik, dan bahwa Barry yang didakwa dengan tuduhan telah mempekerjakan 3 orang yang berbeda untuk melakukan pembunuhan kepada Harold Gentry, akhirnya dibebaskan pada Agustus 2008 dengan jaminan $3.000. Kasus kematian John Newmer ditutup. Setelah dibebaskan, dia tinggal dengan anak perempuannya di Louisiana. Sementara itu, penyelidik dan kejaksaan melanjutkan menyusun kasus kematian Harold Gentry, meskipun mereka mendapat informasi bahwa 6 minggu sebelum kematian Harold Gentry, Barry telah mencari seseorang mantan polisi dan beberapa tetangganya untuk membunuh suaminya. Namun polisi tidak berhasil menangkap orang yang menarik pelatuknya. Ya, meskipun demikian, menurutku, walau si penarik pelatuk tidak bisa ditemukan, Barry bisa dikenakan hukuman atas percobaan pembunuhan, betul? Dan dengan matinya Harold, sebenarnya, sudah merupakan bukti kuat bahwa Barry adalah dalang dari pembunuhan tersebut. So, mengapa dia dibebaskan walaupun dengan jaminan? Oke, karena desakan berbagai pihak terutama keluarga Gentry, kejaksaan mempersiapkan pra-persidangannya. Tetapi pada Mei 2009, kejaksaan mendengar dari dokter bahwa Barry didiagnosis menderita kanker, sehingga pengacara Barry menunda untuk acara tersebut. Kelly Gentry dan Peggy Flynn, anak-anak Barry, meyakini bahwa ibunya tidak bersalah, atau bahwa dia tidak terlibat dalam kematian semua suaminya. Dan polisi sebenarnya memang tidak punya bukti kuat bahwa Betty terlibat atas kematian semua suaminya. Lalu, apa benar Betty tidak terlibat atas kematian semua suaminya? Hanya janda itulah yang tahu. Dia mengatakan, "Saya tidak mengontrol hidup mereka, itu pekerjaan Tuhan." Barry akhirnya meninggal dunia dalam usia 79 tahun akibat kanker di rumah sakit di Alexandria, Louisiana pada 13 Juni 2011, sebelum sempat diadili. Kelly mengatakan bahwa menjelang kematiannya, ibunya memberitahunya bahwa dia tidak membunuh mereka, sehingga kebenaran tentang Harold Gentry beserta suami-suaminya yang lain dibawa Barry ke liang kubur. Al Gentry meninggal pada 15 Juli 2013 dalam usia 68 tahun, tanpa mengetahui siapa pelaku yang telah membunuh Harold Gentry, saudaranya. Bahkan setelah kematian Barry Newmer, menjelang kematiannya, Al terus mendesak pihak penegak hukum untuk mendapatkan jawaban. Stres karena mengejar petunjuk dan menekan polisi berkontribusi terhadap penyakit jantung dan penyakit kesehatan serius lainnya, kata Diane tentang Al Gentry, suaminya. Oke, sampai jumpa di cerita lain.